Secara teori di atas kertas, Irak ini tidak sebagus Uzbekistan atau Jepang, saudara-saudara. Secara teori, kemungkinan besar Indonesia bisa mengalahkan Irak. 50-50 lah peluangnya. Kenapa? Karena Thailand saja bisa mengalahkan Irak. Itu dalam kondisi normal ya. Tetapi saya nggak tahu kalau mental pemain itu ngedrop lagi seperti saat Uzbekistan. Ya berat saudara-saudara. Karena biasanya yang sudah loyo itu susah dibangunkan kembali saudara-saudara. Kecuali ke Maerot. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Kita cakap, kita gibah. Kita gibahin. Kita tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kekalahan 0-2 dari Uzbekistan, bukan berarti peluang Indonesia lolos ke Olimpiade tertutup, saudara-saudara. Masih ada peringkat ketiga, masih ada pertandingan peringkat ketiga hari Kamis malam. Hari Kamis malam, tanggal 2 Mei 2024 melawan Irak di Abdullah bin Khalifa Stadium. Stadion yang sama ini. Stadion yang sama. Irak akan dihadapi Indonesia setelah dikalahkan oleh Jepang 0-2, saudara-saudara. Sama skornya, Indonesia kalah dari Uzbekistan 0-2, Irak juga kalah dari Jepang 0-2, sama-sama. Jadi ini akan menjadi pertandingan penentuan bagi Indonesia, bagi Irak untuk lolos langsung ke Olimpiade. Kalaupun kalah, saudara-saudara, Indonesia masih ada jalan yaitu playoff melawan Guinea, wakil dari Afrika, nanti tanggal 9 Mei 2024, hari Kamis kalau nggak salah. Itu di Prancis sana, di INF Clairefontaine. Clairefontaine adalah akademi sepak bola nasional Prancis, di lapangannya mereka itu sudah. Itu jalur terakhir. Kalau bisa lolos dari jalur ketiga ya nggak masalah, itu lebih bagus saudara-saudara, lebih bagus. Syaratnya ya Indonesia harus menang, mengalahkan Irak. Jangan lagi diulangi kejadian seperti melawan Uzbekistan. Lawan Uzbekistan itu menurut saya jelek sekali penampilannya saudara-saudara. Terlepas dari apakah keputusan wasit, keputusan VAR itu benar atau tidak, saya tidak mau membahas itu. Tetapi faktanya memang Indonesia bermain jelek, Uzbekistan bermain lebih bagus, pemain itu gugup saudara. Dan itu sendiri diakui oleh Sintayong. Bukan saya yang ngomong, Sintayong yang bilang dia heran melihat pemain Indonesia itu kenapa gugup, kenapa bermain jelek, mentalnya jelek. Dan itu kalau diulangi lawan Irak ya kita kalah saudara-saudara. Tetapi kalau kita mampu bangkit, ya kita bisa menang. Tetapi biasanya saudara-saudara, tim yang sudah loyo itu susah bangkit, kecuali pergi ke Maerot. Menghadapi Irak, saudara-saudara, menghadapi Irak hari Kamis itu, kita sudah pasti bisa mempergunakan kembali Rafael Strike. Rafael Strike bisa kembali dan itu berarti Sintayong bisa kembali menggunakan skema atau taktik false nine. 3 penyerang di depan akan menjadi false nine. Rafael Strike, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Karena ternyata Ramadan Sananta gagal menyandang status sebagai nomor 9 ketika pertandingan melawan Uzbekistan. Ya penampilannya biasa-biasa aja lah. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tadinya diharapkan dia akan bandel, dia akan mobile, dia akan merepotkan pertahanan Uzbekistan. Ternyata tidak, justru Indonesia yang lebih diserang. Nah, dengan kembalinya Rafael Strike ini, Indonesia bisa kembali bermain dengan false nine. Dan itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih kompak karena
karena permutasinya, pergerakan pemainnya itu akan lebih cair. Perpindahan pemain dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang itu akan lebih cair. Pemain akan lebih mobile, pemain akan lebih bisa bekerja sama karena sudah terbukti. Sudah terbukti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Rafael Struijk bermain di situ, permutasinya dengan Witan Sulaiman, dengan Marcelino Ferdinand, atau bahkan dengan Justin Hubner sekalipun, Nathan Chow itu bagus sekali. Jadi ini akan menjadi tambahan amunisi Indonesia. Tetapi saudara-saudara, harap diingat bahwa pertandingan melawan Irak itu Indonesia tidak bisa diperkuat sang kapten, Il Capitano. Rizky Ridho Ramadhani tidak bisa bermain karena kartu merah waktu pertandingan melawan Uzbekistan. Dia mendapatkan kartu merah berdasarkan penilaian VAR. Itu berarti dia akan absen. Dia akan absen pada pertandingan melawan Irak, saudara-saudara. Dan absennya Rizky Ridho itu tentu saja akan sangat merugikan barisan pertahanan Indonesia. Karena selama ini peran Rizky Ridho itu luar biasa. Penampilannya bagus. Kemudian dia menjadi kapten, pemimpin tim. Pemainnya kalem, sabar, dan kolaborasinya dengan Justin Hubner, dengan Ferrari atau dengan Komang itu bagus. Itu berarti tanpa Rizky Ridho kemungkinan ya Justin Hubner, Ferrari, dan Komang yang akan bermain di posisi situ, saudara-saudara, jika main dengan 3 back. Tapi kalau main dengan 2 back ya bisa Komang atau Ferrari berduet dengan Justin Hubner. Bagaimana dengan Irak, saudara-saudara? Bagaimana Irak ini tim seperti apa? Irak ini, saudara-saudara, Irak ini dia kayak diesel, kayak mesin, terlambat panas, saudara-saudara, terlambat panas. Buktinya, pada pertandingan pertama itu mereka tampil buruk sekali. Pertandingan pertama fase grup, yaitu mereka bertemu dengan Thailand tanggal 16 April, saudara-saudara, di Al Janub Stadium. Itu mereka tampil jelek sekali. Saya lihat pertandingan, saudara-saudara, permainannya jelek sekali lah. Thailand tampil lebih bagus, lebih mendominasi, lebih efektif, lebih efisien. Itu Irak kalah di pertandingan pertama. Tetapi saudara-saudara, secara mengejutkan, Irak ini justru bangkit di pertandingan kedua dan ketiga. Di pertandingan kedua, mereka tampil keren, saudara-saudara. Tampil keren sekali menghadapi Tajikistan. Mereka langsung mencetak 4 gol. Menang 4-2, saudara-saudara. Menang 4-2 setelah kalah di pertandingan pertama dari Thailand. Kalah 0-2. Kemudian menang 4-2. Di pertandingan ketiga ini yang lebih keren lagi, saudara-saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang menyangka. Ternyata Irak itu bertemu Arab Saudi itu tampil jauh sangat bagus. Tampil sangat solid, saudara-saudara. Mereka menang 2-1, saudara-saudara. 2-1 mengalahkan Arab Saudi, terlepas dari ada 2 penalti yang tercipta di pertandingan itu ya. 1 untuk Saudi, 1 untuk Irak. Tetapi penampilan mereka bagus di pertandingan melawan Irak. Terakhir, waktu pertandingan perempat final, saudara-saudara. Waktu pertandingan perempat final, Irak ini berhadapan dengan Vietnam. Irak itu kan menjadi juara grup. Juara di grup C, saudara-saudara. Jadi dengan poin yang sama dengan Arab Saudi, tapi dia hanya unggul head to head karena dia mengalahkan itu bertemu dengan runner up di grupnya Vietnam, grup D. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya Irak menang 1-0. Menang 1-0 lewat penalti juga si Ali Jassim, saudara. Jadi ini hasil pertandingan Irak sebelum dikalahkan oleh Jepang. Saat melawan Jepang, Irak ini sebenarnya juga berusaha untuk melawan, untuk mencoba mendapatkan kemenangan. Mereka mencoba menyerang, mereka mencoba membalas serangan. Tetapi saudara-saudara, harus disadari bahwa kualitas Jepang itu jauh lebih bagus daripada Irak, saudara-saudara. Kualitas Jepang, kualitas materi pemain secara individu, secara kolektivitas tim, maupun secara taktik dan strategi itu, saudara-saudara, itu sangat bagus, saudara-saudara. Jadi wajar kalau pada akhirnya Irak itu kalah 0-2. Semua gol tercipta di babak pertama oleh Mao Hosoya dan Ryotaro Araki, saudara-saudara. 2 gol yang langsung. Ya sebenarnya Irak sudah berusaha menyerang, sudah berusaha mengimbangi. Tetapi ya apa mau dikata, saudara-saudara, Ali Jassim yang sangat tajam pada pertandingan-pertandingan sebelumnya itu juga tidak bisa banyak berkutik.
Dia terlalu apa istilahnya itu diisolasi oleh pertahanan Jepang yang pada malam itu memang tampil bagus. Dan Jepang seperti biasa, saudara-saudara, bermain dengan ball possession yang sangat bagus, mendikte permainan. Irak mencoba untuk melakukan bermain lebih efektif, melakukan serangan balik, counter attack, tetapi hasilnya mengecewakan dan ya sudah, Irak kalah dan akhirnya akan bertemu dengan Indonesia, saudara-saudara. Dengan pemain-pemain Irak, saudara-saudara, siapa-siapa saja yang harus diwaspadai? Wah, ada beberapa. Ya, nggak semuanya, saudara-saudara. Ada beberapa. Yang paling harus diwaspadai adalah Ali Jassim. Ali Jassim adalah top skor sementara Piala Asia U23, saudara-saudara. Dia sudah mencetak 3 gol. Koleksinya sama dengan dua pemain Arab Saudi, Aiman Yahya dan Abdullah Radif. Koleksinya sama dengan Lee Yong Jun dari Korea Selatan. Koleksinya sama dengan Kusai Nurchaev dari Uzbekistan, pemain yang mencetak gol pertama ke gawang Indonesia. Ini pemain yang sangat berbahaya, saudara-saudara, Ali Jassim ini. Ali Jassim usianya baru 20 tahun, kelahiran 2024 dan sekarang dia sedang bermain di Al-Quwa Al-Jawiyah setelah dipinjamkan dari Al-Karaba, saudara-saudara. Dan dia di usia 20 tahun ini dia sudah punya 10 caps bersama tim nasional senior Irak, saudara-saudara. Ini pemain yang bagus, saudara, penyerang, striker, dan itu harus diisolasi. Nanti ketika pertandingan melawan Indonesia, pemain ini harus diisolasi. Jangan biarkan Ali Jassim mendapatkan kesempatan mencetak gol. Jangan biarkan Ali Jassim mendapatkan ruang untuk menendang bola. Jangan beri kesempatan Ali Jassim untuk mendapatkan umpan matang dari rekan-rekannya di tengah atau di sayap itu, saudara-saudara. Itu pemain yang paling bahaya. Kemudian ada lagi pemain yang cukup berbahaya, itu adalah Amin Al-Hamawi. Itu pemain dari Helsingborg di Swedia, saudara-saudara. Posisinya juga penyerang, saudara-saudara. Posisinya penyerang, itu pemain yang sangat bagus. Si Ali Al-Hamawi itu dia main di Swedia, itu harus diwaspadai. Kemudian ada lagi Zaid Tahsen, saudara-saudara. Zaid Tahsen itu defender yang sangat tinggi, 193 cm. Dia punya 8 caps untuk tim nasional senior Irak dan sekarang bermain untuk Al-Talaba. Ini juga pemain yang harus diwaspadai nanti kalau Indonesia menyerang. Defense-nya bagus, posturnya tinggi, jago bola-bola atas. Kemudian ada lagi Muntaher Mohamed. Ini juga pemain yang sangat bagus. Dia main di Esteghlal. Esteghlal itu di Iran. Walaupun sedang dipinjamkan ke Mes Rafsanjani. Itu juga di Iran, saudara-saudara. Posisinya adalah gelandang, tetapi dia juga bisa menjadi fullback kiri, bisa jadi winger juga. Bisa jadi gelandang serang. Ini pemain yang sangat bagus, punya 2 caps untuk tim nasional Irak. Sementara ada lagi pemain yang lain juga sangat bagus, itu adalah Blen Hasan. Blen Hasan ini juga pemain yang sangat bagus. Dia kelahiran Belanda, saudara-saudara. Arnhem umur 20 tahun. Dan dia bermain di De Graafschap di Belanda sana. Usianya baru 20 tahun. Ini juga pemain yang bagus. Posisinya adalah winger, pemain sayap. Pemain sayap yang sangat berbahaya, punya umpan bagus, punya manuver yang bagus, punya tusukan-tusukan yang luar biasa. Dan tentu saja karena dia kelahiran Belanda dan hidup dan besar di Belanda, dia adalah pemain yang sangat harus diwaspadai, saudara. Cara berpikir, pola berpikir dia itu adalah pola berpikir sepak bola Eropa. Saudara, dari segi materi pemain Irak ini hampir sama dengan Indonesia lah, mirip-mirip, diperkuat oleh beberapa pemain keturunan, beberapa pemain yang abroad, itu ada banyak sekali. Misalnya si Joseph Al-Iman, itu main di Malmö, saudara-saudara, di Swedia. Dia kelahiran Swedia juga. Kemudian ada lagi yang di Schalke 04, Schalke 04, bacanya itu Roman Dulasi. Itu juga pemain keturunan. Kemudian ada lagi yang di Estrela Amadora di Portugal, itu si Ali Almosawe. Kemudian yang saya bilang tadi si Blen Hasan, itu dia main di De Graafschap. Itu di Belanda di Eredivisie. Ya, sama dengan Nathan Choaon, sama dengan Ivar Jenner, sama dengan Rafael Struijk. Kemudian ada pemain yang bukan keturunan tapi main di luar negeri yang seperti yang saya bilang tadi, Muntaher Mohamed itu main di Mes Rafsanjani setelah dipinjamkan dari Esteghlal itu di Iran. Kemudian ada lagi Amin Al-Hamawi, pemain Irak tetapi main di Helsingborg di Swedia.
Itu adalah beberapa pemain Irak yang main di luar negeri, baik yang keturunan maupun pemain lokal yang mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Jadi itu hampir sama dengan materi pemain Indonesia. Pemain Indonesia kan juga sama, ada pemain-pemain abroad, pemain-pemain lokal yang abroad, ada juga pemain-pemain keturunan. Jadi kurang lebihnya sama, dan cara bermain, cara filosofinya, semangatnya itu juga sama, mentalnya juga sama. Mereka sama-sama tim-tim apa ya? Ya underdog lah. Walaupun Irak pernah menjuarai Piala Asia U23, tetapi untuk edisi kali ini Indonesia dan Irak ini sama-sama underdog yang sedang berusaha berjuang untuk lolos ke Olimpiade. Menurut saya, saudara-saudara, kalau Indonesia tidak bermain seperti lawan Uzbekistan saja, kalau permainan seperti Uzbekistan tidak diulangi, Indonesia bisa menang, saudara-saudara. Indonesia bisa menang. Logikanya begini, Thailand aja yang sudah berkali-kali dikalahkan Indonesia di level U23 ini, saudara-saudara, itu saja bisa mengalahkan Irak, apalagi Indonesia. Vietnam melawan Irak itu hanya kalah 0-1, dan itu pun kalau nggak salah lewat penalti, lewat VAR. Kurang beruntung lah pokoknya itu Vietnam waktu melawan Irak. Itu artinya Indonesia seharusnya bisa, dalam kondisi normal seharusnya Indonesia bisa mengalahkan Irak. Tetapi kalau Indonesia bermain jelek seperti waktu melawan Uzbekistan, ya siapa yang tahu? Saya nggak tahu ya kenapa waktu melawan Uzbekistan itu bisa jelek sekali. Mentalnya jelek sekali. Mungkin karena terlalu euforia. Mungkin karena pemain terlalu banyak bermain media sosial. Atau apa, saya nggak tahu. Seharusnya itu ya dalam pertandingan-pertandingan krusial seperti ini seharusnya tidak diizinkanlah bermain media sosial. Karena di media sosial itu kan ada banyak sekali pujian. Nah, mungkin saja para pemain terlena dengan pujian itu, apalagi ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang patungan untuk menyumbang duit. Nah, mungkin bonus, saudara-saudara, yang terkumpul jumlahnya adalah 27 miliar. Jadi mungkin saja mereka terlena, mungkin saja mereka terlalu euforia. Biasanya seperti itu. Biasanya pemain Indonesia itu tidak bisa menghadapi star syndrome. Nah, kalau sudah bagus, kalau sudah menjadi sorotan, kalau sudah dipuji orang, itu biasanya akan loyo, akan lemah, akan kendor. Dan tampaknya ini yang terjadi waktu melawan Uzbekistan. Semoga saudara-saudara, harapan saya itu tidak terjadi ketika nanti pertandingan melawan Irak. Kalaupun kita kalah melawan Irak, kita masih bisa melawan Gini, saudara-saudara. Tetapi ada baiknya kita menyelesaikannya, tugas ke Olimpiade ini waktu pertandingan melawan Irak. Semoga berhasil, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari San Francisco sampai New York. Dari Florida sampai Alaska. Semua sudah kita bahas tentang kekuatan Irak, saudara-saudara. Irak calon lawan Indonesia di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23, sekaligus perebutan tiket ketiga Asia untuk Olimpiade Paris 2024, saudara-saudara. Tadi kita sudah membahas bagaimana perjalanan Irak yang kurang lebihnya mirip dengan Indonesia. Kalah di pertandingan pertama, kemudian menang di pertandingan kedua, pertandingan ketiga, perempat final, dan akhirnya terhenti di semifinal melawan Jepang, saudara-saudara. Skornya juga sama. Indonesia kalah dari Uzbekistan 0-2, Irak juga kalah 0-2 dari Jepang, saudara-saudara. Dan tadi kita juga sudah membahas pemain-pemain Irak. Ada beberapa pemain Irak yang sudah bermain di kompetisi di tim nasional senior. Misalnya si Zaid Tahsen, kemudian Ali Jasim, kemudian ada Muntader Mohamed, kemudian ada lagi Amin Hamawi, saudara-saudara. Itu beberapa pemain senior yang ikut di turnamen ini. Kemudian mereka juga penyerang yang sangat tajam. Ali Jasim itu sekarang menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi ini, saudara-saudara. Pencetak gol terbanyak di Piala Asia U23 dengan 3 gol. Koleksinya sama dengan Abdullah Radif, Aiman Yahya dari Arab Saudi, sama dengan Lee Yong Jun dari Korea Selatan, dan sama dengan Kusayin Nurchaev dari Uzbekistan.
Intinya, saudara-saudara, intinya Irak ini bukan tim yang sebagus Uzbekistan, walaupun mereka berbahaya. Berbahaya, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap remeh. Secara teori di atas kertas, Indonesia punya potensi mengalahkan Irak. Apalagi sebelumnya Thailand juga sempat mengalahkan Irak, saudara-saudara, 2-0. Sementara Vietnam juga cuma kalah 1-0. Jadi secara teori ya, di atas kertas kita punya potensi, ya minimal itu 50-50 lah peluangnya. Tetapi kita nggak tahu mental pemain ini bagaimana. Apakah mental mereka down, mental mereka loyo setelah dikalahkan Uzbekistan? Karena kalau kita lihat waktu pertandingan Uzbekistan, itu mentalnya jatuh, saudara-saudara. Jatuh dan jelek sekali. Dan biasanya tim yang sudah loyo itu susah dibangunkan, susah dibangkitkan kembali, kecuali oleh Maerot. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!